Halo, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya. Di video kali ini kita akan kasih update lagi yang terbaru buat teman-teman untuk update dari kedua market tersebut ya, dan juga potensi kedepannya untuk minggu ini seperti apa ya. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman dulu seperti biasa bahwa semua informasi yang nanti kita akan sampaikan kali ini itu hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga jual. Jadi teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri, jangan ditelan mentah-mentah untuk semua informasi yang kita sampaikan kali ini, seperti itu. Jadi langsung aja kita akan coba cek dulu ya untuk Bitcoin dulu untuk weekly potential close ya. Meskipun kita baru hari Kamis, tapi kita punya weekly potential close yang ya bisa kita coba raba-raba lah ya, seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya infokan di awal minggu bahwa ketika kita closingnya dengan positif engulfing yang cukup besar 9%, akan menjadi lumrah ya kalau kita melihat adanya pullback dulu ya, mungkin setengah dari candlestick bullish di weekly sebelumnya. Dan itu sudah kita mark sama-sama ya. Kalau teman-teman bisa coba cek di video saya yang terakhir. Untuk di daily time frame-nya kita lihat kita mark 65634 ya. Di sini merupakan area support. Kenapa kok area support di sana? Saya akan coba jelaskan lagi. Ini ada area resisten terakhir yang sudah dijebol sehingga itu akan menjadi area support ya. Dan itu berfungsi tepat sekali di area support ya. Saya infokan hari Senin, Selasa, Rabu. Ada potensial kita menuju sana dulu ya untuk 3 hari pertama di awal minggu, dan tepat ya di hari Rabu kita lihat ini hari Rabu kemarin kita menyentuh 65, setelah itu kita lihat hari ini berangsur-angsur kembali recovery lagi ke atas gitu ya. Jadi bukannya prediksi ya, ini merupakan ya karena memang saya sudah lumayan lama di market, jadi saya tahu lah kurang lebih behavior dari market itu sendiri. Ketika dia naik tinggi pasti akan ada pullback dulu, dan ya area ini menjadi area perhentian pertama. Saya juga mark kalau itu dijebol ya ini area keduanya, bisa teman-teman mark di area trendline sebelumnya seperti itu. Jadi ya nggak nothing special lah, kalau teman-teman sudah lama di market teman-teman juga bisa tahu juga lah harusnya seperti itu, nggak perlu panik ya, penurunan ini koreksi yang wajar gitu ya. Jadi kalau kita lihat hari ini berhasil closing seperti ini di hari Kamis ya, ada potensial hari Jumat, Sabtu, Minggu dia akan follow up untuk membentuk higher high yang lebih tinggi lagi, yaitu which is akan membuat Bitcoin bisa valid ya atau konfirmasi untuk menembus area trendline yang sudah terjadi semenjak bulan Maret ya. Bullish flag atau broadening wedge yang terjadi selama bulan Maret itu sudah dikonfirmasi ketika dia berhasil ya untuk memvalidasi 69.000 break dan close di atas gitu. Jadi 100% valid ya. Kalau ini kita masih lihat ya 70-80%. Ketika dia break 69.000 ya konfirmasi bullish ya. 80% bullish menuju all time high. 100% dia sudah breakout dari area broadening wedge-nya seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari Bitcoin ya. Kalau untuk hourly time frame-nya ya sudah retest ya, harusnya dia bisa melanjutkan kenaikannya seperti itu. Di ETF flow-nya pun kita melihat di tanggal 23 kemarin dari BlackRock itu juga masih impulse buying ya, 300 juta dolar meskipun ada outflow sedikit, tapi secara overall kita masih inflow dengan cukup bagus. Seperti itu. Di tanggal 22 kita melihat 79 juta dolar ini outflow, tapi ya nggak terlalu banyak ya dibandingkan inflow yang terjadi selama beberapa momen sebelumnya seperti itu. Jadi ya so far so good ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini juga membentuk all time high terus untuk inflow-nya. Yang ingin coba saya highlight di sini dari altcoin-nya malahan ya. Untuk altcoin-nya bahkan Ethereum sendiri dia sudah jebol daripada area lowest-nya yang sudah kita tandain ya. Saya mau lihat waktu itu ketika dia membentuk triple bottom ya, engulfing di sini dia break dan retest dulu ya. Tapi ternyata skenario yang sebelumnya itu juga play out ya, bahwa ketika dia gagal mempertahankan area supportnya, ada potensi di area box orange ini akan menjadi perhentian selanjutnya oleh Ethereum ya. Kita memang melihat untuk Ethereum masih sangat melemah ya dibandingkan dari Bitcoin. Ini moving average-nya pun masih play out di bawah dan semuanya masih menunjukkan tanda-tanda bearish, belum ada tanda-tanda penguatan untuk Ethereum untuk saat ini seperti itu. Tapi dari Ethereum-nya sendiri gimana? Sebenarnya dari Ethereum-nya sendiri dia masih dalam satu fase konsolidasi sih ya. Selama nggak jebol dari trendline area, trendline biru ini, so far sih masih oke ya. Dengan area support sementara sih saya melihat support sementara kita masih play out ya. Untuk retest di area 2550 seperti yang kita sampaikan, sekaligus area moving average di sana dia juga sudah retest
Di sini pun teman-teman bisa lihat ya, ada area imbalance juga sudah di fill, lalu anymore ya, imbalance sudah, retest di area demand oke, lalu ada moving average pun juga sudah di retest, tinggal tunggu untuk kalau kita bisa bilang reaksinya, reaksi buyer apakah bisa mempertahankan di area support tersebut. Kalau dia gagal mempertahankan ya next demand-nya ya teman-teman bisa mark di sini next demand-nya ya. Kurang lebih ada di sekitaran 2400, itu bisa jadi next area demand untuk Ethereum. Seperti itu. Nanti kita tunggu lagi reaksinya di area sana seperti apa. Itu ya. Untuk Ethereum sih cukup simple, dia masih bermain-main di area, kalau kita bisa bilang area apa ya, konsolidasi ya, atau akumulasi lah, reakumulasi seperti itu. Kalau saya melihat sih ada potensi sih kita mungkin melihat adanya inverse head and shoulder lagi ya di weekly time frame di sini. Ketika dia sedang akumulasi di bawah, ketika break kemungkinan dia juga akan reakumulasi lagi di area 3000 sampai 2900 seperti itu. Jadi so far sih masih belum ada tanda-tanda penguatan untuk Ethereum, tapi yang bisa saya lihat sih secara struktur masih cukup bullish seperti itu. Jadi ya sementara dia akan melemah dulu ya, cukup lebih menarik dibandingkan kompetitornya Solana ya. Kalau teman-teman lihat untuk Solana, sepintas ya saya bahas untuk Solana ini, dia sudah mendekati all time high ya. Teman-teman bisa bandingkan sama Ethereum yang masih bermain di area support seperti itu. Jadi secara risk to reward sebenarnya Ethereum masih memberikan opportunity lebih menarik gitu, dibandingkan dari altcoin yang memang sejawat ya, seperti BNB, Solana, lalu ada Sui juga yang sudah mulai mendekati all time high, BNB juga mendekati all time high. Itu masih kurang menarik ya. Kalau kita lihat dari Ethereum sendiri ke all time high dia sekitar 80% lagi untuk reward yang bisa didapatkan seperti itu. Jadi itu aja dari Ethereum ya. Kita lihat dominance dari Bitcoin masih terus menguat untuk daily time frame-nya. Saya melihat ekspektasi masih bisa higher lagi, mungkin dia akan retest 59 sampai 60, baru nanti akan ada rejection keras di sana. Ya mau saya lihat di sini itu dia harus reject dengan impulse ya, untuk menandakan bahwa bullish momentumnya sudah berakhir seperti itu. Saya nggak mau melihat rejectnya itu pelan ya seperti ini, butuh beberapa hari untuk reject, kurang begitu valid ya sebenarnya menurut saya. Ini cuma pullback sebelum dia lanjut untuk naik lagi ya, benar kan sudah saya infokan bahwa ada potensi untuk lanjut ke 59-60%, apalagi Bitcoin masih belum all time high seperti itu. Dari dominance-nya juga sudah dibahas. Dari USDT dominance, kita lihat di sini juga sudah mulai ada pelemahan ya. Sesuai break retest, kita sudah sampai retest di area demand sebelumnya dan juga area trendline, masih ada potensi sekitar 5-6% lagi target penurunan untuk USDT dominance ya. Artinya apa sih untuk USDT dominance kalau melemah itu apa? Ya simpelnya uangnya akan beredar ke kripto. Either itu ke Bitcoin, ke altcoin, Ethereum, dan kawan-kawan. Nanti ya nggak tahu, uang akan dibagi secara merata ke mereka-mereka itu. Seperti itu. Selama Bitcoin dominance-nya juga nggak aneh-aneh, naiknya nggak terlalu kenceng, harusnya altcoin juga bisa kebagian jumlah yang lumayan oke menurut saya seperti itu. Total 3 yang terakhir, kita lihat secara money flow total 3 juga sudah berhasil untuk mempertahankan area supportnya, which is itu ada di sekitar 610 miliar dolar ya untuk area total 3-nya. Jadi ya so far oke juga untuk total 3. Ya ada potensi untuk kembali retest di 660 miliar dolar untuk area resistance selanjutnya seperti itu. Jadi itu aja ya indikator-indikator penting yang kita sampaikan. Semoga teman-teman bisa dapat untuk idenya. So far masih sejalan dengan apa yang kita update sebelumnya, baik itu Bitcoin, Ethereum, dan juga total 3 dan USDT dominance juga masih inline ya untuk trading plan-nya. Semoga kita melihat Bitcoin bisa tembus di area 69.000 dalam minggu ini, sehingga ada probabilitas atau peluang besar dia akan retest kembali di 71 sampai 73.000. Seperti itu. Setelah itu ya ketika all time high kita melihat mungkin altcoin mungkin akan mendapatkan money flow lagi, dan banyak yang mereka yang akan mendapatkan money flow dengan cukup signifikan ya. Mungkin kita nggak kaget kalau ada nanti yang naik sekitar 10-20% sehari. Itu merupakan hal yang lumrah gitu, seperti momen bulan Maret kemarin ya, seperti itu.
Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga semua yang saya sampaikan di sini bisa di-deliver dengan baik untuk informasinya dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu aja dari saya, thank you semua dan see you next video. Bye-bye.